سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الإمام الحداد نفعنا الله به من كتاب آداب سلوك المريد إلى أن قال فصل وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والآفات. Nah ini tugas setelah tugas taubat. Tugas pertama taubat ilallah subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa 'alal murid an yajtahida, hendaknya seorang murid dia berusaha fi hifdzi qalbihi, dalam menjaga hatinya, minal wasawis, dari wasawis, dari pemikiran-pemikiran yang enggak perlu dipikirin, wal afat, dan hal-hal yang enggak baik, wal khawatir ar-radi'ah, begitu juga itu sama aja, khawatir, pemikiran-pemikiran lintasan hati, ar-radi'ah yang rendah, yang enggak bagus. Jadi yang namanya manusia, apalagi ketika dia ingin fokus beribadah kepada Allah, ingin membersihkan hati, subhanallah langsung. Tadinya ente waktu enggak fokus kayak begitu biasa aja, enggak kerasa hatimu tuh ada pemikiran jelek, ada pemikiran ini, enggak kerasa apa-apa. Karena ya emang enggak berasa apa-apa, enggak diperhatiin. Tapi ketika mulai memperhatikan hati, pengen khusyuk, pengen hudur sama Allah subhanahu wa ta'ala, pengen selalu ingat Allah, mulai mikirin ini, mikirin itu, ada masuk ini, ada pemikiran tentang hal-hal yang gak pantas, atau mikirin sesuatu yang maksiat, atau mikir. Nah seorang murid harus jaga hatinya dari pemikiran kayak begitu. Caranya dengan apa? Dengan ditolak, jangan dipikirin, dan disibukkan dengan pemikiran yang lain yang positif. Karena yang namanya pemikiran itu nggak bisa ente Anda nggak mau pikirin, nggak bisa. Tetapi caranya dengan memikirkan sesuatu yang lain yang bagus. Makanya kata beliau, wal yugim ala babi qalbihi, hendaknya dia mendirikan ala babi qalbihi, di depan pintu hatinya, hajiban, penutup, minal muraqabah, dari muraqabah, pantauan. Selalu menjaga, selalu dipantau hatinya. Mikirin apa ente? Mikirin ini, jangan pikirin. Enggak, jangan pikirin kayak begitu. Ini hal-hal enggak pantas dipikiri, jangan dipikir. Yamna'uha minad dukhul, yang membuat pemikiran tersebut, yamna'uha, menolak pemikiran itu, minad dukhul, daripada masuknya, ilaih, kepada hati. Kenapa kok seperti itu? Harus dijaga ini hati dari pemikiran-pemikiran yang gak bagus, atau mikirin urusan duniawi, atau urusan maksiat, atau hal-hal yang jelek. Kata beliau, fa innaha indakhalat, karena sesungguhnya hal tersebut, innaha, hal tersebut, yaitu pemikiran itu, indakhalathu, kalau masuk ke dalamnya, ke dalam hati, afsadathu, merusak. Dia akan merusak hati. Wa ya'suru ba'da dzalika, wa ya'suru, dan sulit, ba'da dzalika, setelah hal tersebut, ikhrajuha minhu, ngeluarinnya lagi susah. Kalau udah terlanjur ke bawah jadi kepikiran terus, susah dikeluarin. Bawaannya kepikiran terus. Nah ini perlu waktu deh ente, harus sabar deh. Harus mikirin sesuatu yang lain, harus bertahap, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah kalau kadang-kadang ada pemikiran yang bisa ngeresep bener-bener lengket di kita, itu perlu waktu lama, perlu sabar ya untuk dikeluarkan dari hati. La ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdhi'u nadhari rabbih. Sebenarnya ini beberapa poin. Poin pertama tadi tuh, jaga dirinya dari wasawis, dari pemikiran-pemikiran yang enggak benar, dari pemikiran yang sifatnya maksiat ya. Kata beliau ini dalam ta'liqnya, la yakhudu fiha abadan, jangan sekali-kali membicarakan hal-hal yang enggak pantas. Li alla yanjar ba'daha ila ba'd fala yamkinuhu ba'da dhalika al-khalas minha wal wasawis fil aqaid ala qismain ahaduha ma ya'taqidu butlanahu fa hadha la tubadiruhu watrukhu wa la tas'al anhu ahadan. Nah, kadang-kadang ada wasawis atau pemikiran di dalam hati yang berkaitan mengenai akidah. Namanya manusia, ada aja. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, setan itu akan membisiki anak Adam. Dia akan mengatakan, siapa yang menciptakan langit? Kita bilang Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan angin? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Kan maksudnya mau ngerusak nih. Kalau kalian dapatkan hal tersebut, kata Nabi, katakan amantu billah,
Jangan dipikirin, bilang saya beriman kepada Allah. Lepaskan dari pemikiran itu. Selesai. Nah, pemikiran di dalam akidah kadang mikirin, oh mungkin Allah bentuknya begini kali ya. Oh, tuh. Nah, ini bahaya kan? Obatnya sebenarnya jangan dipikiri hal tersebut. Bilang amantu billah la ilaha illallah. Sudah saya beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Nabi dan sesuai apa yang dijelaskan oleh para ulama. Udah begitu aja. Tapi kalau seandainya hal tersebut merasuk dalam hatinya dan itu membuat dia itu bimbang, was-was. Benar gak sih kayak gitu? Benar gak sih kayak gitu? Nah, makanya Imam Haddad mengatakan dalam ta'liqnya ketika membahas tentang ini, ketika beliau mengajarkan kitab ini. Jadi Imam Haddad sendiri pernah mengajarkan kitab ini. Ada muridnya yang nyatet omongan beliau ketika dia ngajar. Kata beliau, ada orang yang memikirkan sesuatu akidah yang dia tahu itu nggak benar. Misalnya Allah yang ciptain siapa ya? Atau Allah bentuknya kayak apa? Astagfirullah, nggak benar. Nah kalau yang kayak gitu langsung aja ente tolak. Jangan ente pikirin, jangan ente tanya sama orang. Gak usah. Hilang sendiri nanti. Tapi ada pemikiran yang salah kadang-kadang kita ngerasanya benar nggak ya? Aduh, jangan-jangan begitu lagi. Jangan-jangan. Nah kalau ada yang seperti itu, kata fa innaka la tajid man yujib. Wa tsani ma tashukku fi kauni haqqan aw batil. Ente ragu, ini benar atau enggak? Fas'al anhu ahlil ilm al muhaqqiqin. Enggak apa-apa, ini tanya. Dan kadang-kadang setan mengatakan kepadamu, jangan nanya, enggak bakalan ada yang bisa jawab. Setan tuh ngomong kayak gitu loh. Ketika orang pemikirannya lagi ngaco tentang Allah, terus dia ngira, udah ini benar-benar permasalahan yang enggak bakalan bisa dijawab. Susah benar-benar di mata dia. Mau nanya alim, tanya dong ustadznya, tanya guru. Oh, jangan, ntar kalau dia gak bisa jawab bagaimana? Ini benar-benar pertanyaan. Padahal ya Allah dijawab dengan 2 kata selesai. Tanya aja gak apa-apa. Kalau memang seperti itu. Nah itu dia perlu dijaga diri kita. Lalu beliau mengatakan wal yubal, ini pembahasan sebenarnya beda lagi. Pembahasan pertama, poin pertama di bab ini adalah jaga hati dari waswas atau wasawis, pemikiran-pemikiran yang gak benar. Yang kedua, wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi, hendaknya dia berusaha sebisa mungkin fi tanqiyati, dalam membersihkan qalbihi, hatinya, alladzi huwa, yang mana itu adalah maudhi'u nadhari rabbih, tempatnya pandangan Tuhannya. Hatimu adalah tempat Allah memandang kepadamu. Dari apa? Minal maili ila syahwat, daripada cenderung terhadap syahwat dunia. Jangan sampai Allah ngelihat kita pengennya cuma urusan perut, urusan makan, urusan minum, urusan kemaluan, urusan pengen santai, itu aja pikirannya. Bersihkan hatimu dari hal tersebut, kata Imam Haddad. Jangan kayak gitu. Jadilah orang yang di dalam hatinya memiliki keinginan yang tinggi, yang bagus. Wa minadh-dhanni su' bi ahadin minhum, atau wa minal higdi, dan bersihkan hatimu dari higd. Higd itu artinya apa? Dengki. Menyimpan dendam terhadap seseorang, itu namanya dengki, dendam. Ya, wal ghil, begitu juga ghil wal ghish, sama, itu semacam dengki juga. Artinya adanya kebencian di dalam hati kepada seseorang. Li ahadim minal muslimin, daripada seseorang, daripada orang muslim. Wa minadh-dhanni su' bi ahadin minhum, atau dari prasangka buruk kepada siapapun dari mereka. Jangan berprasangka buruk kepada seorang muslim. Ada orang dia berbuat maksiat, intinya jangan prasangka buruk dah. Nasihati dia terhadap maksiatnya, tapi jangan prasangka buruk kepada siapapun. Wal yakun nasihan lahum, tapi hendaknya engkau menjadi orang yang nasihan, memberi nasihat, lahum, kepada mereka, rahiman bihim, sayang kepada mereka, musyfiqan alaihim, dia prihatin terhadap mereka, mu'taqidan al khaira, berkeyakinan baik, fihim, pada mereka, yuhibbu lahum, dia menyukai untuk mereka, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya, minal khair, daripada kebaikan, wa yakrah lahum, dan dia benci terhadap, tidak suka untuk mereka, ma yakrahu li nafsihi minasyarr, daripada hal yang dia tidak sukai juga terhadap dirinya daripada keburukan. Masya Allah, khasha'atil qulub, khusyuk ya, karena sudah larut malam. Aleh, sampai situ dulu cukup. Kesian orang kalau diajak ngomong dia lagi nunduk, susah.
terlalu khusyuk. Wah, ini nggak nyambung nanti. Kita ngomong kemana, orangnya kemana. Alas, maleh. Cukup sampai situ dulu, nanti kita bahas lagi pembahasan itu. Aleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, Allah jaga hati kita, bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal khawatir ar-radi'ah, minal khawatir as-sayyi'ah. An Allah Subhanahu wa taala yusaffi qulubana, yusaffi أفكارنا. أن الله سبحانه ينظر إلينا بنظرة من عنده يصلح بها ظاهرنا وباطننا. على هذه النية وكل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.